Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahillazi la yablughu midhatahu alqailun wa la yuhsi na'ma'ahu al'abdun wa la yuaddi haqqahu almujtahidun allazi laysa li sifatihi haddun mahdudun wa la na'tun mawjudun wa la ajalun mamdudun. Khalaqal khalaiqa biqudratihi wa nasara ar-riyaha birahmatihi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, berkat rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kita di pagi hari ini pada hari Senin tanggal 4 April 2022 yang bertepatan dengan 2 Ramadan 1443 Hijriah. Jadi ini merupakan hari apa? Hari kedua dari bulan Ramadan. Hari kalian puasa nih. Kalau anak kecil biasa, anak-anak paling sering ngitung ya, tinggal berapa hari lagi nih puasa. Waduh, ya dihitung-hitung. Nggak dihitung juga puasa kalau kalian mengisinya dengan baik, dengan benar, rajin ngaji, itu nggak terasa. Tiba-tiba udah malam takbiran. Nanti kalian akan sedih lagi. Kenapa? Karena tidak bisa menemui keindahan-keindahan yang kita dapat pada bulan suci Ramadan di bulan-bulan yang lain ya. Jadi makanya kita harus bersyukur memasuki bulan suci Ramadan ini. Syukurnya ngapain aja ya? Syukurnya seperti mengucapkan alhamdulillah, beribadah dengan rajin, ngajinya rajin, tadarusnya rajin ya. Ini merupakan bukti bahwa kita semua mensyukuri kedatangan bulan suci Ramadan ya. Pada pertemuan tadi malam sedikit sudah dibahas terkait tentang kemuliaan bulan suci Ramadan. Kemuliaan bulan suci Ramadan yaitu dengan apa? Dengan adanya diturunkannya apa? Al-Qur'anul Karim ya. Yang telah dijelaskan oleh firman Allah di dalam ayat-ayatnya ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan dan kita harus memahami. Jadi sesuatu itu mulia pasti ada sebabnya. Kayak kalian harus tahu hukum sebab akibat. Kayak kalian, kenapa kalian ada di dunia ini? Karena punya kedua orang tua ya. Beda lagi sama Nabi Isa. Kalau Nabi Isa ada karena cuman punya ibu. Itu mah mukjizat dari sesuatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa mah lahir kagak punya nggak punya bapak. Kalau orang zaman sekarang nggak punya bapak, ya paling anak yatim ya. Lahir ke dunia tetap ada bapaknya. Nah, itu namanya sebab akibat. Kalian ada karena ada kedua orang tua. Kita bisa tahu, bisa punya ilmu karena ada guru. Nah, begitu juga terkait tentang Ramadan. Kenapa ya Ramadan ini mulia? Karena pasti ada sesuatu ya. Yaitu apa? Karena diturunkannya kitab Al-Qur'an ya pada bulan Ramadan ya, seperti itu. Sebagaimana kita pasti ngulang-ulang ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Jadi bulan suci Ramadan ini mulia karena Al-Qur'an. Nah, pembahasan kita harus menggali terus terkait tentang Al-Qur'an itu sendiri. Tadi malam kita menyebutkan Al-Quran itu turun melalui malaikat Jibril, melalui malaikat tersebut kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang tadinya tidak bisa membaca dan beliau dikenal tidak bisa membaca nulis. Akhirnya apa? Tapi tiba-tiba
bisa baca Al-Quran, tiba-tiba dikasih kitab yang kitabnya tidak ada lawan tandingnya. Makanya kitabnya akhirnya apa? Kekal, abadi, dijadikan sebagai mukjizat akhir zaman. Nah, ketika kita tahu kemuliaan itu Al-Quran, ketika kita tahu Al-Quran ini dari mana, Al-Quran ini buat siapa, maka kita apa? Harus terus mengkaji dan mendalami tentang kitab suci Bagaimana mengkajinya, bagaimana mendalaminya. Ya kalau buat anak-anak ya, seperti adik-adik semua, ya harus dengan rajin apa? Belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, belajar ilmu tajwidnya. Di sini ada kakak Heri, ada kakak Zahro, ya. Belajar sama mereka semua, biar apa? Biar kalian tahu. Nanti kalau udah bisa baca Quran, kalian akan tahu keindahannya, kalian akan tahu ilmunya, kalian akan tahu kandungan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Kayak kalian dari laut jauh gak nih tinggalnya? Jauh. Kalian tahu gak di laut ada apa aja? Kalau misalnya orang biasa main di sini, dia nggak tahu laut apaan, paling air. Nanti ditanya lagi, airnya warnanya gimana? Airnya tenang apa ada gelombangnya? Ya, terus kemudian di laut itu ada apa saja? Kalau dia taunya ngelihatnya dari atas, oh di laut mah cuma ada perahu, ada nelayan, ada burung yang nyari ikan, karena dia tahu cuma luarnya doangan. Beda lagi sama nelayan yang biasa nyari ikan. Dia pergi dari pantai ke tengah, udah nyampe tengah dia masuk ke dalam. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita saksikan. Oh, di dalam ada terumbu karang yang indah. Oh, kalau terumbu karangnya dijaga indah, suka ada ikan Nemo, ikan badut, ya. Lucu gak ikannya? Lucu, warna-warni, ya. Ada ikan badut, ada nanti kuda laut, ada bintang laut, ada ikan hiu. Pokoknya semuanya banyak, sesuatu yang tidak ada di daerah kita. Ada kepiting, ya, banyak, pokoknya macam-macam. Itu karena apa? Karena dia mendalami dan ingin mengetahui tentang lautan yang begitu luas. Nah, Al-Quran juga begitu. Kalau kalian belum bisa baca, melihat Al-Quran, kelihatannya cuma tulisan doangan. Tapi ketika kalian udah bisa baca, kalian juga duduk di bangku sekolah. Ada yang di SD, ada yang di SMP, ada yang di SMA, bahkan ada yang kuliah. Semua akhirnya memiliki disiplin ilmu macam-macam, dan ketika melihat Al-Quran, dia akan tahu betapa banyak ilmu yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan buat umatnya. Semua itu ilmunya ada di dalam Al-Quran. Kalau nggak tahu, dia cuma bisa ngajinya doangan, kan? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin, dia kagak tahu tuh apaan. Kalau nggak belajar, dia pertama cuma bisa baca doangan. Dia nggak bisa tahu kalau misalnya artinya itu apaan. Tapi kalau orang udah yang belajar sama kiai, belajar sama ustadz, lama-lama diajarin, ini di dalamnya ada tafsir, ini di dalamnya ada sebab turunnya ayat, ini di dalamnya ada apa, macam-macam, ada ilmu yang dibutuhkan sama kita. Ini di dalamnya, ini kenapa dibacanya fathah, kagak doma. Bismillah, kenapa dibacanya bismillah mulu dari awal sampai hari kiamat? Berubah gak tuh bismillah? Kagak berubah, begitu aja, ya. Coba kamu bikin tulisan yang kagak berubah, orang bacanya bosen gak? Bosen. Tapi kalau bismillah gak bosen-bosen. Sekarang kamu bacanya begitu, tapi nanti kalau udah belajar ilmu qiraat, orang baca bismillah dengan lagam, dengan intonasi yang berbeda-beda, makin indah. Itu cuman sebatas dari sisi bacaan. Kalau digali lagi dari sisi ilmunya, ini bismillah kenapa ya? Kenapa dia kasroh mulu, kagak pernah di fathah? Kenapa kagak pernah di domah? Ini bismi aslinya apaan nih? Aslinya huruf ba, apa ada alifnya, apa langsung ini? Kenapa huruf alifnya bisa hilang? Itu semua ada ilmunya. Jadi orang yang makin belajar tinggi, dia akan semakin tahu betapa Al-Quran itu
kandungan dan isinya sangat istimewa. Makanya kita dianjurkan untuk terus membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan, ya. Jadi iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, ya. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu secara tartil, dengan benar, dengan yang bagus, ya. Makanya membaca sesuatu tanpa ilmu tidak akan bisa menghasilkan sesuatu. Tapi ketika kalian membaca sesuatu dengan ilmu, bergerak dengan dibimbing, dengan diarahkan oleh guru, dengan para kiai, maka kalian akan semakin tahu di jalanan itu ada apa, di sekitar kalian ada apa. Begitu juga dengan Al-Quran. Kalau dibimbing, kalian nanti dikasih tahu, nih di sini ada begini. Oh, Al-Quran juga kayak di jalanan ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, ada rambu-rambu, ada peraturannya. Nggak bisa sembarangan dibaca. Kalau sembarangan dibaca, kamu sholat jadi imam, ntar makmumnya bengong. Yang tahu bisa baca Al-Quran, ini orang baca apal apa kagak? Ini orang yang tadinya di situ harus berhenti, ini kagak, ya. Jadi apa? Ilmu Al-Quran itu sangat padat, sangat banyak, ya. Makanya ada di dalam sebuah ayat, ya, yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur, ya. Di sini dikatakan apa? Innal ladzina, sesungguhnya allazina itu yang yatluna, tala yatlu, tilawah, ya. Yatluna itu sesungguhnya orang-orang yang sedang membaca kitab Allah, itu kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa aqamus sholata, dan orang yang mendirikan sholat, wa anfaqu, dan orang yang menginfakkan mimma razaqnahum. Menginfakkan apa? Menginfakkan dari sesuatu yang telah dianugerahkan, dirizkikan oleh Allah buat mereka. Diinfakannya dengan cara apa? Sirron wa alaniyah, dengan cara rahasia ataupun terang-terangan. Jadi ada orang beramal, ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi, ya. Nanti kita akan cerita bagaimana Nabi, keluarganya, dan para sahabatnya suka beramal di bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain. Nah, orang-orang yang membaca Al-Quran ini merupakan orang yang suka mendirikan sholat dan menafkahkan sesuatu yang telah diberikan rezeki oleh Allah. Ngapain sih itu mereka melakukan hal tersebut? Kadang-kadang sembunyi-sembunyi, kadang-kadang mereka secara jelas, ya. Jadi bacanya, ada orang baca di depan orang, ada orang baca Qur'annya misalnya ngumpet-ngumpet, ada orang ngebantu orang baik-baik, ya, kayak santunan di depan orang banyak. Ada orang yang ngebantu orang sembunyi-sembunyi. Nah, orang beriman kayak gitu. Nih tujuannya buat apa? Ya, dikatakan, ya, menurut firman Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka melakukan perniagaan, ya. Mereka berharap berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala agar apa? Melakukan perniagaan yang tidak ada ruginya sama sekali. Jadi nggak bakal rugi, ya. Orang-orang yang melakukan hal tersebut nggak pernah akan rugi, sehingga pahalanya disempurnakan dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mereka pahalanya dikasih, ganjarannya dikasih, ya. Dan sesungguhnya Allah itu, ya, Maha Pemaaf dan juga apa? Maha Pemberi karunia, ya. Jadi memberikan karunia, memberikan maaf kalau kalian minta ampun, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini disebutkan sifat dari orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Jadi ketika orang membaca Al-Quran, ya, dia juga rajin sholat, rajin beramal. Namanya orang begitu orang yang mengharap perniagaan, kerjasama. Sama siapa? Sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kerjasamanya seperti apa? Kerjasamanya ya melakukan hal-hal yang baik, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada cerita zaman dulu nih pada bulan suci Ramadan ya, itu ada salah satu mantu Rasulullah yang bernama Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah ayahandanya dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Yang ibunya siapa? Ibunya namanya Siti Fatimah Az-Zahra, yaitu putri dari Rasulullah ya. Nah, beliau ini dulu ketika jadi khalifah, beliau ya selalu rajin. Beliau kan jadi pemimpin ya. Jadi setelah Rasulullah itu ada seorang pemimpin. Jadi ada yang melanjutkan terkait tentang kepemimpinan di dalam Islam. Kayak kalian misalnya di sekolahan. Di sekolahan kalau ada pemimpinnya, sekolahannya bener gak? Hah? Sekolah nggak ada pemimpinnya akan bener gitu sekolahnya. Di kelas kagak ada ketua kelasnya, semua mau jadi ketua, bisa gak? Nggak bisa, harus ada orang-orang yang dipilih. Nah, kayak dulu sahabat-sahabat itu dipilih oleh Rasulullah menjadi orang-orang yang terbaik, menjadi orang-orang yang dapat memahami bagaimana Islam harus diperjuangkan, bagaimana harus diamalkan apa yang ada di kitab suci Al-Quran. Nah, Sayyidina Ali ini kalau beramal, dia kan dikatakan kalau orang beriman itu beramalnya ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi. Kadang-kadang dulu rumah orang-orang rumah janda, anak-anak yatim, kalau dia buka pintu pagi-pagi udah banyak makanan di depan pintu. Dia kagak tahu tuh makanan dari siapa. Wah, dari siapa nih? Dari orang. Siapa orangnya dia kagak tahu. Ya. Nah, paling dia bersyukur, ya Allah nih orang baik banget ya, ngasih barang ke kita dia ngumpet-ngumpet, ngasih hadiah ngumpet-ngumpet. Nah, itu ada yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada yang secara terang-terangan ya, itu dijelaskan. Jadi dia ngasih sesuatu, ketahuannya kapan? Ketahuannya yaitu ketika beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia pada bulan suci Ramadan. Meninggal ya beliau ditusuk sama musuh ya, itu lagi menjalankan sholat subuh ya. Jadi lagi sholat subuh, orang mah jadi makmum, orang mah bulan puasa ibadah yang bener, ini mah malah ngebunuh orang yang dicintai oleh Rasulullah ya. Yang dibunuh adalah sahabat Rasulullah sekaligus keluarga Nabi. Sengsara gak tuh orang? Sengsara di masjid lagi. Ya, parah banget ya. Jadi udah melakukannya di masjid, udah gitu yang dibunuh sama beliau adalah, sama orang jahat ini adalah orang yang disayang oleh Rasulullah. Saking disayangnya kenapa ya? Buktinya anaknya dikasihin ke dia ya. Akhirnya sampai dinikahin sama putrinya yang bernama Siti Fatimah. Nah, beliau dulu itu kalau beramal begitu, ngikutin Nabi. Kan kata Nabi kalau kalian mau beramal, ya beramalnya sembunyi-sembunyi dan juga terang-terangan. Nah, beliau tuh suka ngasih sembako. Kalau zaman sekarang namanya sembako. Mungkin kalau di Arab ya, apaan sembakonya? Gandum, korma ya, mungkin ada daging, ada susu onta ya. Kalau di kita apaan? Susu apaan tuh? Susu sapi. Jadi orang zaman dulu seperti itu. Mereka mempraktikkan. Ngapain mereka seperti itu? Mengamalkan apa yang didapat. Jadi dia kerja, nggak dimakan semuanya. Misalnya kayak kamu, nanti kerja, kamu harus sisihkan sesuatu. Misalnya buat keluarga kamu, buat saudara kamu, ya. Jadi disisihkan, ya seperti itu. Bantu-bantu. Kayak di sini misalnya ustadz-ustadznya ntar punya duit, ngadain santunan, punya duit, ngasih hadiah ke anak-anak. Suka ada gitu gak acara di sini? Ya, suka ada. Nah, itu kan dari orang-orang yang baik, dari ustadz, atau bahkan dari teman-temannya ustadz, ya. Jadi mereka meluangkan dan menyisihkan rizki, meluangkan waktunya untuk mendermakan harta. Untuk apa? Yaitu untuk yarjuna tijaratan lan
kabur. Jadi mereka ingin melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perniagaan itu nggak bakal pernah rugi. Tapi kalau kamu kerjasama sama teman kamu coba, atau kerjasama sama yang orang kita kagak tahu, kamu punya keluarganya punya perusahaan ayam. Pertama dia mesen bayar, kedua dia mesen bayar, ya kan? Ketiga akhirnya dia mesen banyak lagi. Wah, itu orangnya baik, kita kasih aja yang banyak. Tiba-tiba barangnya dibawa kabur, nggak dibayar, rugi nggak? Rugi. Tapi kalau sama Allah kalian ibadahnya rajin, sholatnya rajin, ngajinya rajin, berbuat baik sama orang rajin, kagak pernah jahat sama orang, maka kalian nanti akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ganjarannya itu akan nampak di dunia dan juga di akhirat. Ada orang kadang-kadang dapat sesuatu dia kagak sadar, kenapa ya saya dapat begini ya? Padahal itu efek dari dia berbuat ada balasan yang kadang langsung dibales, ada yang enggak, ditunda dulu, ya. Makanya dikatakan apa? Kita harus melakukan apa? Selain yatluna kitaballah, jadi harus apa? Wa aqamus shalah, ya. Terus juga wa anfaqu mimma razaqnahum. Jadi kalian baca Qur'annya rajin, kemudian juga kita harus mendermakan harta kita, dan juga kita harus ngapain? Rajin membantu kedua orang tua. Itu juga banyak di Al-Quran perintah-perintah hal seperti itu, ya. Ada ayat-ayat birrul walidain, ayat-ayat kalian nggak boleh berkata cih atau mau sama orang tua ataupun mau sama guru, ya. Seperti itu, harus menghormati kedua orang tua. Itu semua ada. Nah, kalian mau sukses tuh kayak gitu. Jadi saya ingin jadi pedagang yang sukses. Berdaganglah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ngapain? Maksudnya bukan dagang jual beli, tapi ibadah yang rajin, ngajinya yang rajin, beramal soleh yang rajin. Nah, begitu. Nah, min afdolil ibadat fi hadza sahri, yaitu apa? Qiraatul Quran, ya. Ibadah yang paling baik di bulan suci Ramadan adalah apa? Adalah membaca Al-Quran. Jadi rugi gak baca Al-Quran? Enggak. Kalian udah tahu, dari tadi malam udah dijelasin Al-Quran itu apa, dari mana, buat siapa, sifat-sifatnya seperti apa. Al-Quran itu mukjizat. Jadi jangan pernah menyepelekan kitab Al-Quran. Jadi harus didekati Al-Quran itu, harus dijadikan teman. Makanya kan banyak ayat Iqra, ada ayat tentang tilawah, ada ayat tentang rotilil Qur'an tartila, macam-macam kan. Kalau Iqra banyak kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Terus nanti ada lagi yatluna kitaballah, yatluna ayati, banyak itu. Itu adalah yang menunjukkan bahwa kita harus baca dan membaca. Sekarang kalian mau pinter, baca kagak, punya buku enggak, nulis males, nggak bakal bisa dapat ilmu. Karena mendengar itu masuk kanan keluar kiri. Kecuali kalau hati kalian bersih. Ya, zaman dulu orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi ngedengerin. Tapi karena dia niatnya ikhlas, maka dia bisa dapat semua ilmunya diserap. Kalau zaman sekarang kalian daya apalnya kurang, makanya orang kan ada tingkatannya kan. Ada yang misalnya nggak bisa apa-apa, ada orang yang misalnya agak sedikit bodoh, ada yang bodoh, ada yang pinter banget, ya, macam-macam tuh derajatnya. Itu tergantung sama kita. Kalau kita sering ngaji, ya kita akan semakin cerdas, sering belajar. Makanya dikatakan apa, harus rajin membaca Al-Quran. Al-Quran tuh dibaca. Kalau udah bisa baca, diselami terus. Kalian tidak akan pernah puas dengan kitab suci Al-Quran. Kayak misalnya qori, tahu gak qoriul Quran? Tahu, orang-orang yang suka baca qiraat, ya kan? Itu nggak ada puasnya mereka. Belajar lagi. Kayak siapa? Kayak sepupunya Bagir. Siapa namanya? Muhammad Ihsan Ramadan. Tuh,
Diundang mulu ke luar negeri. Diundang lombanya bukan di Indonesia doangan, karena di Indonesia udah jadi pemenang. Akhirnya wah ada lomba di luar negeri, ngetes ikutan, menang lagi, dapat duit lagi, dapat hadiah. Ketika udah dapat duit, dapat hadiah, dia puas gak? Nggak puas, terus lagi digali, dikaji lagi, belajar lagi. Semua jenis-jenis qiraat diikuti sama dia. Semua orang-orang ahli qiraat, guru-guru qiraat, mau dari negara apa aja, dari negara Iran, dari negara Malaysia, dari negara Arab Saudi, dari Irak, dari Eropa kali Ihsan ketemu ahli-ahli qiraat, semua dideketin sama dia, dibaca, didengerin, YouTube-nya dibuka, ya, diliatin, ditiru sama dia. Udah gitu beliau dibimbing sama kedua orang tuanya, dibimbing sama pamannya, dibimbing sama kakeknya, yang ahli qiraat semua. Akhirnya jadi qori gak? Jadi dia qori internasional. Nah, kita yang belum bisa, belajar yang rajin. Belajar cara bacanya dulu yang benar. Kalau nanti kalian tiba-tiba punya suara bagus, ya daripada jadi penyanyi kagak jelas, ya. Kan ada tuh penyanyi nggak jelas ya. Kalau Harry jelas jadi penyanyi, ya nggak? Dapat duit. Kemarin kemana Her manggung? Ke sono. Orang mah bukan panggung dangdut dia mah, tapi panggung maulidan, panggung rajaban, ya. Ada orang pernikahan dia diundang, main darbuka, main hadrah, suaranya bagus. Bukan modal begini-begini doangan, tapi modal suara bagus. Heri bisa sholawatan bagus. Kalau dia mau belajar ngaji juga pasti bisa tapi nanti belajar tarik napas, suaranya dibetulin, makhorijul hurufnya harus jelas, ilmunya banyak. Jadi semakin kalian mendalami Al-Quran, maka kalian akan semakin tahu bahwa Al-Quran itu ilmunya banyak sekali. Jadi kalian diharuskan baca, ya. Innal ladzina yatluna kitaballahi, ya, wa aqamas sholata wa anfaqu mimma razaqnahum, ya, sirran wa alaniyah, ya. Mereka ngapain? Yarjuna tijaratan lan tabur, ya. Jadi mereka atau kita kalau pengen kayak mereka, kita pengen kayak sahabat, pengen kayak keluarga Rasulullah. Karena apa? Mereka itu dulu tinggal di lingkaran wahyu. Kenapa? Dia ayat itu turun, malaikat turun naik, mereka ada di situ, ya. Jadi seperti itu. Ngerti gak? Mereka berjuang mendengarkan secara ikhlas apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bukan dengerin, dikaji lagi, dipelajari, dibimbing sama Nabi. Makanya akhirnya terlahirlah keluarga, ya, Rasulullah yang betul-betul maksum, yang disucikan. Kata siapa? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ahzab, kan? Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi mereka dijadikan keluarga yang memiliki potensi yang bagus, keluarga keturunan yang bagus, keluarga yang punya ilmu pengetahuan yang bagus. Akhirnya mereka anak-anaknya pun seperti Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain menjadi orang-orang yang terbaik sepanjang sejarah. Dari sisi ilmu, dari sisi asyajaah, keberanian, dari sisi akhlak, mereka merupakan orang yang berakhlakul karimah, ya. Itu mereka. Kenapa? Karena dididik di lingkungan wahyu. Sama seperti para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali juga begitu. Sama sahabat-sahabat yang lain, ada Abu Dzar Al-Ghifari, ada sahabat Miqdad, ya, semua dididik sama Rasulullah. Jadilah orang baik. Sahabat Bilal bin Rabah yang dia dari tempat Afrika, dari Ethiopia, wajahnya hitam, kulitnya hitam, dulunya orangnya nggak dianggap orang kalau sama kita. Kalau ngeliat orang-orang hitam kadang-kadang dibully, padahal dia punya akhlak bagus, akhlak mulia. Udah gitu pas deket Nabi diangkat derajatnya, jadi ahli azan dan iqamah. Akhirnya terkenal sampai kiamat. Yang tukang azan apaan? Bilal. Sampai namanya disebut akhirnya, kayak nanti jadi Bilal, ya. Padahal Bilal itu nama orang aslinya, tapi karena udah identik akhirnya dijadikan istilah. Orang yang azannya bagus, yang suaranya bagus, kalau sholat Jumat nanti dijadiin
Bilal atau sholat tarawih begitu. Ya, ini kehidupan yang ada di lingkaran Al-Quran. Jadi zaman Nabi gitu, zaman sekarang aja ihsan seperti itu, apalagi zaman Rasulullah. Langsung Nabi yang ngajarin, Nabi yang dapat Al-Quran, Nabi yang bisa berhubungan dengan malaikat Jibril. Ya, Jibril, gimana anak-anaknya, gimana cucunya, makanya jadi orang yang mulia semuanya. Para sahabatnya juga begitu. Radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi semua jadi orang mulia karena dekat dengan Al-Quran. Paham? Jadi begitu. Kalau orang tahu hakikat sesuatu, tapi kalau nggak tahu ya udah, Al-Quran dibeli doangan sama dia, dijadiin pajangan. Karena menurut dia nggak tahu nih saya mau diapain nih Al-Quran. Sama kayak kalian punya HP, kalian kagak tahu, kagak bisa makainya. Padahal nih HP ada aplikasi belajar, ada YouTube-nya, ada Facebook-nya, ada Instagram-nya, semua bisa dipakai buat dagang. Kalau dia kagak tahu, Facebook cuman buat alay-alayan. Cuman bikin status kagak jelas. Padahal kalau orang tahu, wah, daripada pasang iklan mendingan di Facebook, punya temen banyak 5.000, jualan Heri, jualan darbuka. Waduh. Oh ya, kalau ada acara-acara bisa ngundang kami ya. Kita punya grup. Wah, promosi gak? Promosi itu gratis. Bayar gak? Kagak. Bayar pulsa doang sebulan. Tapi punya teman banyak, dikenal, tiba-tiba wah, iya keren ya. Udah gitu direkam juga suaranya Heri, dimasukin, diupload. Wah bener, grupnya keren. Pialanya banyak numpuk, di center juga di atas, ya kan? Wah ini lomba di sini di Tangerang, lomba di Bogor, lomba di Depok, lomba keliling kemana-mana. Wah bener nih. Udah, ntar kalau anak saya nikah ngundang grupnya dia aja. Wah enak juga, anak saya mau belajar juga, bisa gak ngajarin? Oh bisa, ada waktu, ada. Darbukanya beli di mana? Udah beli sama saya juga. Waduh, semua akhirnya dijabanin sama dia. Ya, dapat rezeki banyak gak? Banyak, itu gara-gara belajar Al-Quran. Dari Al-Quran punya suara bagus, bisa sholawatan. Nanti ada nuzulul Quran, bisa diperingati dengan saling tadarus Al-Quran, membaca Quran dengan suara bagus, bisa sambil sholawatan. Enak gak? Enak, cuman modal begini-begini doang nih, lidahnya digerakin. Makanya itu namanya orang yang tahu fungsi. Paham? Makanya kayak kemarin masuk bulan puasa dijelaskan fungsi puasa itu untuk apa. Kalau kamu punya handphone dijelasin sama orang tua, sama guru, fungsi handphone itu buat apa. Oh nih Facebook bikinan orang kasir nih, nggak boleh tuh. Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh, tapi makanya yang benar. Ya. Semua bisa kamu lakukan. Ini orang punya YouTube, kerjanya buat nonton doang. Berkarya biar dapat duit dari YouTube. Ini mah cuma ngeliatin artis banyak ya bagi-bagi duit mulu. Ya kamu yang bagi duit ke dia. Kerjanya nonton mulu, ngabisin kuota tuh kan duit masuk sama dia. Nonton video dia, iklannya kamu tonton, dia dapat duit, kamunya kagak. Karena nontonnya kagak pakai ilmu. Kalau nontonnya pakai ilmu, nih artis bisa dapat ngapain, main YouTube. Oh gimana caranya? Kalian pelajari YouTube itu apa? Oh YouTube tuh begini. Oh caranya dapetin duit dari Google begini. Bikin film. Orang bikin film mancing mania, mancing lindung. Heri nonton mancing lindung, yang nonton 5 juta orang. Nunggu lindungnya kapan nih keluar? Lindungnya gede apa kecil nih? Ini lindung apa ular yang keluar nih? Ditonton terus. Ada iklan lewat, masuk lagi tuh duit buat tukang mancing. Banyak duit tukang mancing. Beda sama yang tukang mancing nongkrong doang di kali, pulang cuma dapat ikan doang kan. Ya. Kalau orang mancing jago YouTube, udah dapat ikan, dia digaji sama YouTube, digaji sama iklan, ada endorse. Tahu gak endorse? Siapa yang punya Instagram di sini, coba nunjuk. Ada nggak? Punya Instagram banyak tapi nggak dipakai. Orang Instagram itu repost, nanti followernya banyak. Followernya banyak, endorse. Misalnya di sini ada Dewi, ada Fatima, ya. Nyonya Fatima jualan korma, jualan coklat. Iklannya di mana? Iklannya di Instagram, iklannya di Facebook. Udah nggak usah bayar, yang lihat banyak. Tuh emang enak. Wah, Heri coba suruh makan sambil direkam. Enak banget nih. Waduh, pakai ekspresi yang bikin orang menggugah. Akhirnya orang penasaran nggak?
penasaran. Nah itu, kalau sesuatu aplikasi digunakan dengan baik dan benar bisa ngedatengin rezeki. Ya, paham? Makanya ihsan juga begitu. Kenapa dia bisa? Karena dimasukin YouTube, direkam sama orang. Kalau ihsan lombanya di hutan, di gunung doang kan kagak ada ngerekam. Orang luar negeri mau tahu gak si ihsan itu siapa? Kagak tahu. Tapi ihsan setiap lomba orang ngerekam. Orang ngerekam. Coba ketik aja di YouTube, di Instagram, Muhammad Ihsan Ramadan, keluar tuh banyak banget. Siapa yang bikin? Kagak ada yang kenal sama Ihsan. Karena suara dia bagus, dia rekam baik. Oh, namanya siapa? Ihsan, ditulis Ihsan Ramadan, Ihsan suara emas, Ihsan suaranya merdu. Di YouTube banyakan dia sama menteri. Ya, saingan tuh namanya sama menteri. Ihsan Ramadan, di mana aja ada. Kayak menteri kan kemana aja. Nah, Ihsan juga begitu, padahal dia bocah kecil, masih anak sama seperti kalian. Kenapa bisa seperti itu? Karena dekat dengan Al-Qur'an. Nah, dulu keluarga Rasulullah, para sahabat juga begitu, dekat dengan Nabi. Dan Nabi itu adalah hakikat dari Al-Quran. Apa yang ada di Al-Quran dipraktekin sama Nabi. Apa yang diperintahkan sama Allah dipraktekin sama Nabi. Akhirnya Nabi jadi orang sukses, jadi makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini dan alam semesta, dan juga memiliki keturunan dan para sahabat yang berjuang tiada pamrih dan penuh keikhlasan. Makanya kita kalau mau jadi orang benar, kita harus juga belajar sejarah bagaimana Nabi berjuang, keluarganya berjuang, para sahabatnya berjuang. Lewat siapa belajarnya? Lewat para alim ulama yang nasab keilmuannya jelas, yang nasab silsilahnya juga jelas. Jadi kalian gak dibawa macem-macem. Ilmunya jelas, enak, bermanfaat buat di dunia sama di akhirat. Ilmunya tidak dipakai untuk kesombongan, tidak dipakai untuk musuhin orang. Oke, sampai di sini paham, ngerti? Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya sendiri, dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini, bapaknya, ibunya, saudaranya, adanya, kakaknya, mau kagak ngaji apa enggak, yang penting kita doain mereka juga tetap sehat. Buat bapak kalian, orang tua kalian, semoga senantiasa dianugerahkan kesehatan, dianugerahkan keberkahan, kelancaran, kemudahan dalam bekerja dan mencari rezeki. Dan kalian juga dikasih kekuatan untuk terus mengarungi bulan suci Ramadan, dan juga diberi kekuatan untuk terus belajar dan sabar tingkat tinggi. Karena kalau belajar tanpa sabar nggak bakal bisa. Oke, sekian sekali lagi. Ya, saya mau undur diri, mau pamit karena akan pulang kampung. Ya, cukup. Walaupun beberapa pertemuan, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Kalian akan tahu manfaatnya nanti kalau udah besar. Kadang-kadang kalau masih kecil kagak tahu. Ini buat apaan sih ceramah begini? Ilmu begini buat apaan sih? Ntar kalian udah gede baru kalian akan sadar. Yang disampaikan terkait tentang sejarah Rasulullah, sejarah tentang keluarga Rasulullah, para sahabatnya, dan juga tentang kemuliaan Al-Quranul Karim. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.